Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas presentasinya ya. Jadi seperti belajar banyak hal nih, mulai dari hal-hal yang terkait dengan ilmu alam ya, sesuatu yang bagi saya secara pribadi tidak begitu familiar ya. Tapi ketika dipresentasikan tadi kita jadi merasa wow, ternyata ada banyak hal yang memang memerlukan kerja-kerja akademik para peneliti. Nah, saya di presentasi Pak Budi Azhari tadi mengikutinya mungkin sudah beberapa slide terlewat ya, tapi inti-inti yang ingin disampaikan Pak Azhari dapat sebenarnya ya, karena ingin melihat tentang bagaimana pembangkit gelombang ekstrim. Begitu juga dengan presentasi Pak Yusran ya, terkait dengan kerentanan gempa dan rekomendasi supaya ada kajian untuk melihat potensi likuifaksi ya di Aceh. Kemudian yang ilmu alam juga itu Pak Ridwan ya, tentang pupuk organik. Jadi kalau diminta mengomentari secara substansi ya barangkali karena memang bidang kajian dan keilmuan berbeda, itu sulit. Tapi yang ingin saya katakan adalah beberapa hal yang sebenarnya prinsipal yang apa istilahnya itu ya, yang perlu menjadi pengingat kita semua adalah bagaimana kemudian penelitian ini bermanfaat ya, berkontribusi untuk pengembangan sesuatu dalam ilmu pengetahuan di dalam bidang terkait. Nah kemudian karena kita berbicara juga luaran, karena kita juga akan dilihat dari sisi outcome sebagai sebuah pertanggungjawaban, apakah kemudian ini dipublikasikan di jurnal yang bereputasi, yang jurnal terakreditasi dan sebagainya, maka salah satu yang harus kita pastikan bahwa ada hal yang baru ya, artinya bukan mengulang penelitian sudah ada. Nah kalau dari Pak Budi Azhari tadi kan beliau mengatakan ya selama ini baru sampai kepada orde 5 ya, dan 7 itu masih belum ada katanya di Scopus. Nah hal-hal yang seperti itu ya sangat penting kita pastikan ya. Jadi nanti di dalam konteks kajian literatur yang sudah ada itu memang terlihat ada sebuah gap, ada sebuah kebaruan yang memang riset ini kemudian mengisinya. Penggunaan teori dan metodologi yang tepat itu pastinya Bapak-Bapak lebih paham ya, karena memang bidangnya. Dan ketercapaian luaran ya, karena tadi ada beberapa. Nah itu saja sih pesan saya kalau yang untuk ilmu alam ya, barangkali nanti Pak Hasbullah bisa menambahkan. Nah kemudian yang presentasi Ibu Wati, suara saya masih terdengar? Iya, oke. Presentasi Ibu Wati. Nah, ini kan melihat tentang karakter ya, karakter dan literasi di madrasah ya. Kalau saya coba baca ya, walaupun kesempatan untuk membaca itu tidak banyak karena baru dapat semua laporan lengkap itu kemarin. Nah, kalau misalnya kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Wati itu, dari judulnya sebenarnya ada sebuah pertanyaan ya, kenapa didudukkan antara karakter dengan literasi, sementara di dalam pembahasan itu kan tidak mencoba membahas keterkaitan antara keduanya. Nah, kemudian kemudian ketika berbicara karakter, ini kan penelitian di madrasah, which is madrasah itu kan pendidikan agama Islam lah ya kita bilang ya, Muslim school ya, sekolah Muslim. Tapi ketika saya melihat peneliti mencoba untuk membangun definisi operasional tentang karakter, itu nggak mengaitkan sama sekali ya dengan konsep karakter yang ada di dalam literatur pendidikan Islam, misalnya akhlak dan sebagainya. Jadi seperti kehilangan tercerabut ya dari konsep-konsep yang sebenarnya dalam pendidikan madrasah sendiri kan nama pelajarannya akidah akhlak gitu kan. Ya karakter kita pahami, konsep karakter itu ya terkait dengan apa juga apa-apa yang dibicarakan di akidah akhlak atau di yang lebih khusus lagi ilmu akhlak gitu kan. Nah, tetapi di dalam penelitian ini sekilas ya saya lihat definisi yang dicoba dibangun itu ya definisi karakter. Alangkah baiknya kalau misalnya juga mencoba untuk mengaitkan dengan literatur dan konsep-konsep yang dibangun di dalam kajian pendidikan agama Islam juga, karena memang lokusnya yang diambil adalah pendidikan madrasah. Kemudian di sini kan juga mengutip tentang karakter versi Kemendikbud 2020 gitu ya. Nah, apakah itu kemudian memang satu persatu dikuliti ya
diteliti di lokasi. Nah itu belum begitu terlihat. Artinya gini, apapun yang kita ambil, kita masukkan, entah itu teori, ya kita harus memastikan bahwa keberadaan dia di sana itu berguna, tepat guna maksudnya kan, bukan kemudian hadir di sana sebagai sebuah pelengkap penderita. Karena kalau misalnya kita lihat dari karakter versi Kemendikbud itu kan memang sesuatu yang substansi berkaitan dengan apa yang diteliti. Ya, kalau mau mundur sedikit ke belakang, kenapa kemudian ini menjadi penting untuk diteliti, itu belum terungkap secara lugas, tegas, dan tajam gitu ya, di dalam latar belakang pendidikan. Nantinya kalau kita kirim ke jurnal, salah satu yang menjadi titik tolak penilaian reviewer kan juga ada di sana ya, kenapa ini penting untuk menjadi teliti, kenapa ini kemudian why it bothers you ya, kenapa itu mengganggu kita, sehingga ini perlu diteliti, sehingga itu perlu ditulis. Menurut saya kalau untuk kepentingan publikasi itu harus lebih diperkuat lagi di sana ya, seperti itu. Karena kajian tentang pendidikan karakter itu kan sudah banyak sekali, sehingga memang harus muncul sesuatu yang berbeda ya, dan juga terlihat kemanfaatannya. Di samping kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, kemanfaatannya secara praktis itu apa? Itu saja singkat. Kemudian presentasi Pak Lukman. Nah, Pak Lukman Sunni dan Syiah ini Pak Lukman ya. Menarik memang dari apa yang disampaikan tadi, akulturasi teologi Syiah dan Sunni ya dalam masyarakat Aceh dan Sumatera Barat. Walaupun karena tadi saya sempat bertanya ini mau dilihat dari sisi komparasinya atau apa gitu ya. Ketika ada dua buah lokasi yang berbeda, ini dalam kepentingan apa nih dibedakan? Apakah kemudian mencoba mencari keterkaitan ya? Misalnya ketika Pak Lukman menyebutkan Syekh Burhanuddin Ulakan itu kan murid dari Syekh Abdul Rawat Al-Singkili kan. Jadi keterkaitannya itu memang dengan tarekat Syatariyah, tapi kemudian masuk di sini dikaitkan dengan Syiah, itu bagi saya kok belum dapat gitu. Apakah beliau Syiah? Kenapa itu yang menjadi contoh yang muncul ketika menceritakan mengenai kehidupan beragama masyarakat yang berafiliasi kepada paham Syiah di Sumatera Barat. Nah, maksud saya keberadaan dua tempat yang berbeda ini, Aceh dan Sumatera Barat, ada di sana, ada dua di sana, itu meneliti keterkaitan mereka secara historis apa gitu ya, atau Aceh begini, Padang atau Sumatera Barat begitu, and that's it, dan itu sudah gitu kan, tidak ada hal yang lain yang justru kemudian mau ditarik lagi untuk dikaji keterkaitan. Misalnya gini, ketika misalnya saya mencoba mengkaji tentang materi vokality ya, tradisi materi vokality yang ada di Padang dan di Aceh gitu ya, ternyata kemudian salah seorang ahli sejarah juga, ada ahli sejarah juga yang mengatakan, oh itu karena Ibunda Sultan Aceh itu berasal dari Minangkabau dan mungkin itu mempengaruhi dan sebagainya. Nah itu maksudnya ada sebuah upaya untuk menggali keterkaitan antara kedua daerah ini gitu ya. Nah, data-datanya itu, data-data yang disampaikan sangat menarik, tetapi ketika sampai kepada kesimpulan akulturasi itu ya, proses-prosesnya itu yang belum tergambar ya. Kalau di Padang itu kan ada sebuah istilah adat basandi syarak basandi kitabullah dan sebagainya. Nah, proses-proses yang tahapan-tahapan yang seperti itu yang terjadi real sebagai bentuk akulturasi teologi itu seperti apa detailnya. Kita menangkap barangkali ya, tapi masih di dalam pecahan-pecahan puzzle, coba disatukan. Nah, itu akan menjadi sebuah tulisan yang lebih kuat lagi. Saya tadi sempat terpikir juga kalau misalnya memang memiliki data yang sangat detail, pemaknaan terhadap simbol, itu juga bisa menggunakan pendekatan etnografis atau metode etnografi ya, sehingga lebih kaya lagi pengungkapan ya terhadap sesuatu. Sampai kue tadi ada istilahnya Mbah Husin, kenapa itu menjadi Mbah Husin. Nah, seperti itu juga menjadi menarik untuk diteliti. Nah, apa ya? Kalau dalam teori itu biasa saya menyebutnya negosiasi ya. Ketika ini dua hal yang berbeda dipahami oleh masyarakat, di sana Syiah, di sini Sunni. Tapi bagaimana acceptance ya, penerimaan yang terjadi elemen Syiah yang diterima di dalam komunitas Sunni gitu sebagai sebuah perayaan, dan itu menjadi sebuah bahagian yang tidak terpisahkan. Ya itu tadi akulturasi. Tapi menurut saya ada sebuah tahapan yang mungkin salah satunya ya, silahkan dicari
konsep yang lebih cocok ya, negosiasi misalnya, pelan-pelan sampai akhirnya diterima. Saya ambil contoh, saya pernah menulis tentang bagaimana barongsai yang pernah ditolak di Banda Aceh ya, tapi akhirnya diterima lagi dengan sebuah tahapan itu tadi. Misalnya ada kemudian perpaduannya dengan sedati dan sebagainya ya, dan kemudian akhirnya beberapa yang ikut tari barongsai itu juga ada yang menggunakan jilbab dan akan berhenti di saat waktu sholat dan sebagainya. Ada upaya-upaya seperti itu. Apa saja yang terjadi yang demikian gitu ya, sehingga sebelum kita jumping sampai kepada kesimpulan, dan itu salah satunya kan terlihat dari istilah-istilah yang dipakai, dan Pak Lukman tadi juga mengatakan ada jamaah ahlul bait ketimbang menggunakan istilah Syiah itu sendiri yang mungkin sensitivitasnya lebih tinggi ya ketimbang konsep ahlul bait yang terasa lebih sejuk dan dekat dengan keluarga Rasulullah misalnya. Nah, upaya-upaya seperti itu. Nah, kalau itu bisa dijelaskan dengan apa istilahnya ya, dengan cukup teratur, detail, terstruktur dan sistematis, itu akan sangat bagus lagi, terutama untuk kepentingan nanti ketika mau disusun di dalam bentuk draft artikel untuk jurnal ya, sebagai bagian pertanggungjawaban luaran. Kemudian Dr. Sri Suyanta, ini kan kajian diaspora ya. Sebenarnya kajian diaspora di kita itu masih sangat terbatas, ya, itu sepengetahuan saya. Terutama sekali ketika misalnya saya mencoba mencari ya, ketika menulis tentang diaspora Cina, diaspori Chinese ya di Banda Aceh, itu literatur tentang diaspora sangat terbatas ya dalam konteks Aceh. Diaspora Aceh ada tulisannya Ance Misbah itu, tapi Aceh yang keluar ke luar negeri, ke Swedia misalnya ya, karena persoalan konflik. Jadi satu hal, tulisan tentang diaspora Jawa masih terbatas, apalagi kalau mau mengkaji secara lebih detail lagi tentang yang Pak Sri Suyanta dan Bu Uci namakan di sini moderasi sosial budaya dan edukasi. Walaupun kan dari konsep judulnya itu agak membingungkan sebenarnya ya, karena pada akhirnya yang ditulis di dalam laporan itu sebenarnya adaptasi ya dan adopsi nilai keacehan atau nilai-nilai tradisi budaya Aceh. Jadi ketika muncul sebagai sebuah moderasi sosial budaya itu harus kita pertanggungjawabkan konsep apa yang kita maksud gitu kan, sebagai sebuah ini yang utuh, moderasi sosial budaya. Karena moderasi satu hal, sosial budaya hal yang lain. Ketika digabung, sudah pernahkah orang mengkaji tentang itu? Kalau belum dan kita pakai di sini, artinya kita harus maju dengan konsep itu sendiri yang konkret, maksudnya apa gitu ya, termasuk edukasi dalam keluarga. Karena kalau dilihat dalam pembahasannya sebenarnya berbaur dengan konsep adaptasi dan adopsi nilai-nilai setempat ya, nilai-nilai tradisi tempatan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya, konsep moderasi sosial budaya yang dimaksud di dalam tulisan ini apa. Seperti saya katakan tadi, memang agak sulit kajian ini karena diaspora itu sendiri masih sangat langka untuk kajian dalam konteks keacehan. Kemudian sebenarnya kan harus dibedakan juga, ada dua diaspora Jawa kan. Diaspora yang pertama itu kan di masa Belanda, yang itu memang sudah lama sekali dan menyatu sekali dengan masyarakat Aceh. Tapi ada diaspora yang belakangan, yang itu adalah pada masa Orde Baru ya, yang dinamakan dengan program transmigrasi pemerintah Orde Baru, karena Jawa sudah sangat padat lahan-lahan persawahan dan perkebunan tidak tersedia luas, akhirnya masyarakatnya dipindahkan. Nah, ini pastinya akan berbeda. Nah, di sini kan terkesan ya, sekali lagi mohon maaf mungkin karena saya tidak memiliki kesempatan membaca lebih detail, di sini terkesan sama saja diaspora yang transmigrasi dengan diaspora yang sudah datang zaman-zaman dulu pada masa Belanda sebagai buruh-buruh perkebunan ya, di perusahaan-perusahaan Belanda ya waktu itu, karena pastinya akan berbeda. Misalnya gitu ya, kalau di Nagan Raya itu ada perkebunan Sofindo. Sofindo itu kan sudah lama sekali. Tapi ada juga masyarakat yang datang belakangan yang diberikan lahan oleh Orde Baru. Barangkali kalau dicoba dipisahkan hasilnya bisa jadi akan berbeda ya. Karena masa itu mempengaruhi juga sejauh mana seseorang bisa beradaptasi dengan tradisi budaya di mana dia tinggal, host culture istilahnya ya, host culture.
Kemudian perkawinan endogami itu juga menarik ya, karena perkawinan endogami itu adalah bahagian dari cara to preserve ya, untuk menjaga tradisi-tradisi budaya yang mereka bawa bersamanya ya. Ya, kemudian ya, kalau ditanyakan kalau nanti untuk kepentingan jurnal what could be done alternatively ya, apa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai sebuah upaya ya. Nah, nanti kan akan ditulis dalam bentuk yang lebih singkat, padat dan sebagainya. Bisa jadi karena ini datanya sangat banyak dari berbagai daerah ya, kabupaten, bisa jadi kalau misalnya ada sebuah fenomena yang menarik dan penting dan bisa dikaji secara mendalam dengan data-data yang sudah ada di satu tempat. Nah, di situ saja dicoba fokuskan gitu ya, sehingga memang dapat yang kita ingin lihat itu tadi. Karena kalau sekarang kan diasporanya itu kan ada tersebar di berbagai kabupaten atau kota misalnya. Nah, nanti kalau dilihat dalam konteks Nagan Raya mungkin berbeda, atau di dalam konteks yang daerah perbatasan itu berbeda lagi. Nah, kalau misalnya bisa dikaji secara lebih khusus mendalam di satu daerah, itu menjadi satu alternatif yang bisa dipikirkan untuk kepentingan publikasi nantinya. Nah, kemudian presentasi Dr. Ismail Muhammad tentang pendidikan keislaman dalam konteks minoritas Muslim di Bali ya. Ini juga tadi istilah yang sering dipakai itu minoritas, tapi sebenarnya saya juga bertanya-tanya minoritas di sini apakah diaspora juga ya? Karena minoritas ya, mereka Muslim dan Muslim di tengah mayoritas masyarakat Hindu, tapi pertanyaannya mereka Muslim orang Bali asli atau orang dari Jawa yang datang ke Bali. Jadi mungkin aspek diaspora di sini perlu dilihat juga ya, karena terkadang penolakan itu karena perbedaan identitas sosial, dan identitas sosial itu ada banyak hal ya, di samping agama, tapi juga suku atau etnisitas itu ya. Jadi kalau kita berbicara dengan mereka yang minoritas, mereka yang diaspora itu, diskusi apapun pasti ujung pangkal itu pasti akan ada pertanyaan terkait dengan acceptance, penerimaan dan resistance atau penolakan ya. Jadi misalnya saja ada seorang peneliti yang mencoba melihat tentang cagar budaya ya, atau peninggalan budaya yang ada di kawasan Penayo. Nah, kalau berbicara dengan Cina diaspora yang ada di sana, itu pasti ceritanya walaupun diskusinya tentang cagar budaya dan sebagainya, ketika diwawancara itu tidak lepas ya, selalu menyinggung pada konsep acceptance dan resistance, bagaimana mereka diterima atau ditolak. Jadi tadi salah satu komentar saya, apakah penting juga barangkali untuk melihat konteks mereka minoritas itu keterkaitannya apakah mereka diaspora atau memang penduduk asli di Bali yang konversi, karena tadi kan juga ada cerita konversi ya, menikah menjadi Hindu menjadi Muslim mungkin karena sebuah pernikahan dan sebagainya. Nah, kemudian dalam kajian-kajian minoritas, kalau kita lihat secara teori itu biasanya ada kecenderungan minoritas itu membentuk neighborhood. Nah, itu salah satu cara untuk survive. Dalam penelitian Pak Ismail Muhammad, barangkali juga mungkin karena saya terlalu cepat-cepat membaca, belum terlihat apakah ada neighborhood tertentu ya. Apa istilah neighborhood itu, daerah kantong-kantong Muslim tertentu yang ada di Bali, kan? Karena di daerah kantong-kantong Muslim biasanya lebih mudah menerapkan pendidikan Islam, menerapkan sesuatu yang berkaitan dengan identitas minoritasnya mereka gitu. Ketika mereka ada banyak, tetapi ketika mereka sendiri-sendiri itu kan lebih susah. Makanya kalau kita baca di dalam beberapa buku-buku teks sosiologi itu kan penjelasan tentang minoritas selalu ada penjelasan tambahan, biasanya kelompok minoritas cenderung untuk memilih tinggal dalam neighborhood tertentu dalam rangka untuk menjaga survival mereka bertahan, karena ketika ramai-ramai mungkin terjadi sesuatu dan sebagainya lebih mudah untuk melakukan pertahanan diri. Nah, kembali kepada aspek diaspora itu tadi, kalau misalnya diaspora mereka itu adalah orang Jawa ke Bali, maka secara konsep tradisi dan budaya agak dekat, karena kalau misalnya sejarahnya kan Bali dan Jawa itu barangkali pernah berada di dalam salah satu kekuasaan dinasti atau raja yang sama ya, sehingga nilai-nilai yang ada di sana katakanlah harmoni dan sebagainya itu barangkali
mereka saling berbagi, they share the same values mungkin ya. Makanya kalau misalnya bisa dilihat di sisi itu barangkali kalau misalnya relevan, karena sekali lagi kita juga harus pahami di sini sepertinya walaupun ini kajian masuk ya ke kajian sosiologi, tetapi fokus utama dari ini adalah pendidikan ya, karena dari judul saja pendidikan keislaman. Saya khawatir juga nanti masukan-masukan yang saya beri itu justru menjauhkan ini dari fokusnya pada kajian pendidikan keislaman. Saya berharap bahwa tadi masukan-masukannya lebih menjadi pisau analisis saja, karena ini kan kajian interdisipliner. Kemudian tadi masuk juga ke intoleransi Islam radikal, dakwah dan sebagainya, sama dengan komentar saya sebelumnya. Barangkali di sini lebih difokuskan kepada pendidikan keislaman, misalnya membahas tentang dakwah, apa tadi ya, contoh-contoh dakwah tentang intoleransi Islam radikal, keterkaitannya dengan pendidikan keislaman di minoritas Bali itu apa, artinya apa-apa saja yang masuk ke dalam tulisan penelitian ini adalah sesuatu yang memang highlight-nya itu, fokusnya itu tentang pendidikan keislaman dalam konteks minoritas Muslim di Bali, supaya koherensinya menjadi lebih kuat lagi. Kemudian presentasi Pak Marzuki ya, ini masih terkait sebenarnya tentang minoritas agama di sekolah mayoritas itu ya. Barangkali untuk kepentingan jurnal nanti kita perlu dicarikan judul yang lebih ini lagi ya, apa istilahnya itu ya. Ya, secara sekilas memang sudah dapat, tetapi yang lebih catching lagi gitu Pak Marzuki ya. Nah, saya ingin bicara begini, ketika mencoba untuk melihat minoritas dalam konteks mayoritas, kalau kita bicara toleransi kan ada beberapa konsep toleransi yang tadi kayaknya belum hanya terbahas toleransi, tapi kalau kita zoom lebih dekat lagi, itu kan ada passive tolerance, ada active tolerance. Indeks kerukunan umat beragama dulunya ya, tahun yang kami dengar presentasi langsung Prof. Adlin Sila itu 2016 kalau saya tidak salah, atau awal 2017, itu mengkategorikan Aceh itu pasif tolerance, low violence. Jadi Aceh, khususnya Banda Aceh kalau saya tidak salah waktu itu, karena melihat kota, toleransinya pasif. Jadi nanti bisa dilihat konsep toleransi pasif itu seperti apa, active tolerance seperti apa, dan mungkin Aceh tidak akan pernah masuk memang jadi active tolerance. Makanya kajian setara institut itu kan harus dikontekstualkan lagi, karena dalam konteks pelaksanaan syariat Islam dan sebagainya memang sudah ada batas yang masyarakat Aceh itu tidak akan lalui untuk sebuah kategori yang barangkali di dalam kajian toleransi itu dimasukkan pada kelompok active tolerance. Nah, hal-hal seperti itu saya pikir mungkin perlu. Nah, secara umum sebenarnya Pak Marzuki, kajian ini kan multicultural education ya. Nah, ketika bicara multicultural education itu kan ada beberapa hal di sana. Mungkin perbedaan itu tadi ya, kalau diaspora itu pasti ada perbedaan bahasa, perbedaan non-verbal behavior ya antara satu suku dengan suku yang lain. Misalnya seperti yang tadi saya komentarin untuk Pak Ismail Muhammad, apakah yang menjadi Muslim di Bali itu orang Bali asli atau orang dari luar ya, etnis yang berbeda misalnya. Jadi konsep multicultural education bisa dilihat. Nah, kemudian teorinya asosiatif dan disosiatif itu kemudian ketika dalam datanya justru dipresentasikan dalam konteks peraturan sekolah ya, atau kebijakan sekolah. Nah, teori itu kan sebenarnya relasi sosial yang komunal dalam sebuah konteks masyarakat gitu ya. Saya membayangkan tadi relasinya itu ketika konteksnya murid dengan murid yang muslim dengan yang non muslim misalnya ketika di Hindu itu. Tetapi ternyata dari konteks kebijakan atau peraturan sekolah tentang jilbab dan sebagainya nggak apa-apa, tapi apakah kita cukup data untuk apa istilahnya ya, cukup data untuk kemudian menyimpulkan disosiatif tadi kan, disosiatif yang maksudnya persaingan, pertentangan, perselisihan. Sementara contoh yang tersebutkan itu masih apa istilahnya ya, masih belum didalami lagi untuk sampai itu menjadi sebuah kesimpulan penting dari sebuah penelitian. Saya nggak tahu ini punya berapa menit lagi ya waktunya. Halo, Pak Tabrani.
Ya, Masih silakan. ada waktu? Masih Eh, Prof, silakan Prof. masih ya. Oke, jadi itu Pak Marzuki ya, ketika nanti untuk kepentingan jurnal coba dilihat lagi ya. Kalau yang bicara konteks sekolah kan organisasi teorinya kan. Nah, organisasi ya apa otoritarian atau gimana nanti mungkin konsepnya sudah berbeda ya, karena ini tadi kan relasi sosial yang terkesannya di dalam sebuah hubungan yang setara ya, bahagian dari sebuah komunitas seperti itu ya. Apakah cocok untuk menggunakan ini ya untuk kepentingan jurnal, dan itu tadi ketika sampai kepada sebuah kesimpulan, bagaimana kemudian data-data kita, kalau orang mana nih pendukung kesimpulan ini dari data yang mana. Nah, itu yang kemudian harus muncul secara kuat di dalam tulisan. Karena kalau untuk kepentingan pelaporan sekarang kan ya sudah selesai, memang kita berbicara kan ke depannya ketika nanti ditulis menjadi tulisan untuk jurnal, sehingga dengan data-data yang sangat menarik, yang sangat unik, kemudian bisa diterbitkan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Ya Pak Marzuki. Ya, sudah saya pikir ya, dari beberapa. Kalau nanti Bapak mau membaca tulisan saya, bisa juga, itu yang terbit di Al-Jami'ah ya. Itu diaspora Cina di Banda Aceh. Kemudian kalau ini terkait dengan tulisan berikutnya ya, presentasi berikutnya tentang akar konflik itu, Pak Zaki Fuad Khalil dan Pak Muji, itu juga ada tulisan kami bertiga, Prof. Askal, Dr. Nur Ikhwan, dan saya tentang Dormant Citizenship, itu yang mencoba untuk melihat konteks perbatasan ya, Islam di perbatasan, ada di sana, tetapi sebenarnya bicaranya tentang minoritas juga. Nah, terkait tentang konflik, ada teori, dan mungkin Pak Zaki pasti tahu ini, teori border itu, teori perbatasan ya. Teori perbatasan itu kan sering digunakan dalam kajian ilmu sosial politik ya. Jadi kalau misalnya bisa dilihat nanti tentang konsep perbatasan, kenapa perbatasan itu menjadi penting ya untuk dikaji, karena mereka kadang-kadang ya region of transition ya, transisi. Jadi kalau misalnya dikatakan ini perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara, katakanlah ya, kalau bicara suku Batak dan suku Aceh, katakanlah mereka tidak akan Aceh sekali dan tidak akan Batak sekali. Nah, itu yang membedakan perbatasan dengan mainland ya, dengan daerah-daerah utama gitu kan. Penggambaran ini saya pikir penting ya untuk menunjukkan keberagaman yang luar biasa di perbatasan, yang kemudian menjadi salah satu pemicu konflik ya. Jadi kalau misalnya bisa merefer kepada beberapa teori border, saya pikir akan menarik. Kemudian tulisan yang saya sebutkan tadi, Dormant Citizenship, itu yang kami tulis juga ada di sana, mencoba melihat musuh di perbatasan. Mungkin tulisannya Muhajir Al-Fairusi juga, antropolog memang, tetapi dia sering melihat singkil. Nah, itu juga barangkali bisa memberikan beberapa inspirasi. Nah, kalau melihat rumusan masalah, di yang terakhir itu Pak Zaki ya, yang belum dapat kearifan lokal gitu ya, di bagian mana, konsep apa. Nah, itu belum begitu kelihatan ya, konsep penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang mananya. Dulu kan ada istilah suluh ya, konsep suluh itu. Istilah suluh itu seperti apa? Praktiknya bagaimana? Adakah terjadi di sana? Nah, itu belum ya. Kalau dua rumusan masalah yang lain kayaknya sudah relatif sudah terjawab ya, setidaknya ada datanya di sana. Oh ya, tadi kalau bicara konsep perbatasan, itu kan ada kaitannya dengan kolonialisasi ya, kalau bicara yang umum. Dan ini nggak relevan dengan kita. Tapi ada yang dua lagi, diaspora dan confinement. Itu diaspora ya, itu tadi ya yang pernah saya bahas ya sebelumnya di penelitian Pak Marzuki dan Pak Ismail, atau keterkurungan ya, confinement atau apa ya, nanti dilihat aja deh apakah cukup relevan atau tidak. Tapi yang jelas teori perbatasan, border itu sangat penting menurut saya untuk melihat, karena memang ini kan melihatnya di perbatasan, tapi di rumusan masalah kadang-kadang tidak tersebut ya. Menurut saya lebih penting langsung aja perbatasan di mana tuh, di singkil gitu. Nah, karena kalau bicara Aceh itu sangat luas sekali, dan karakter budaya, tradisi sosial yang macam-macam itu berbeda barangkali dengan konteks singkil yang berada di perbatasan. Jadi lebih baik langsung aja, seperti yang dikata-kata di rumusan
bermasalah itu kan masih Aceh, Banten. Nah, Banten juga seperti itu, Banten luas sekali gitu misalnya kan, berbeda antara daerah yang kawasan perbatasan dengan yang bukan. Oke. Masih terdengar ini sedikit lagi sebenarnya, tidak? Halo? Masih ya. Bu Herani, tentang keadilan gender ya, keadilan gender tadi sudah disampaikan beberapa kasus ya, beberapa kasus keputusan pengadilan terkait pembatasan perkawinan. Barangkali singkat saja teori keadilan yang dipakai di sini apa, bentuk kerugian dari teori keadilan ini kemudian kan nanti bisa diidentifikasi bentuk kerugian yang dialami oleh perempuan apa gitu kan, dan ya what next itu artinya kan riset seperti ini kan juga mungkin bisa memberikan kontribusi kepada pengambilan kebijakan dan sebagainya gitu ya. Jadi di laporannya belum ada ya, atau saya yang terbatas barangkali bisa membaca semuanya. Sebuah konsep keadilan gender yang dimaksud di sini yang relevan dalam konteks law enforcement ya, penegakan hukum. Nah, kemudian ketika dianalisa dikaitkan ke sana, ketika dianalisa putusan ini dikaitkan ke sana apa kerugiannya, sehingga kita dapat satu-satu, terutama nanti untuk kepentingan publikasi ya, karena ketika publikasi kan data yang akan kita presentasikan atau ribu kata yang harus kita tulis itu nggak persoalan putusan hukum semata, tapi bagaimana keadilan gender kan di dalam pengambilan keputusan hukum itu. Jadi itu Bu Hairani. Kemudian tadi yang sempat tidak ini ya, saya waktu Pak Nurhalis presentasi singkatnya tidak terlalu banyak, tetapi dari apa yang dipresentasikan Pak Nurhalis, pertanyaan saya apakah terjawab rumusan masalah ya, tadi belum sampai kepada pasca sarjananya, data lapangannya itu bagaimana tuh keterkaitan semuanya. Nah Pak Mursyid terakhir ya mungkin ya, Pak Mursyid, ini konsep ketahanan keluarga yang dimaksud itu yang mana? Karena sekarang tuh kan ada dua diskursus ya, kalau saya lihat, kalau misalnya bisa dilihat yang pengukuhan Profesor Alimatul Qibtiyah ya, yang mencoba memunculkan sebuah konsep ketahanan keluarga yang berbeda. Jadi ada ketahanan keluarga yang seperti ini dan yang seperti itu gitu kan. Nah ini menarik Pak Mursyid untuk dilihat ya. Bimbingan perkawinan ya. Tadi Pak Mursyid mengatakan harusnya ya, ini mohon maaf tidak begitu terstruktur ya. Tiba-tiba ingat Pak Mursyid mengatakan ada bimbingan pasca menikah. Nah, itu maksudnya jangan-jangan cukup konseling aja ya. Karena kan kalau konseling itu kan menyelesaikan masalah berdasarkan masalah apa yang terjadi, bukan sebuah pembimbingan umum ya. Karena kalau sebelum menikah itu kan belum terjadi. Ya diantisipasinya dengan konsep-konsep yang lebih general, mungkin cocok ya, susjatin lah namanya, bimbingan pernikahan, bimbingan perkawinan maksudnya. Tapi kalau setelah menikah Pak Mursyid memunculkan konsep bimbingan pasca nikah, itu jangan-jangan lebih relevan bentuknya konseling, karena seseorang langsung mengkonsultasikan masalah apa dan diberikan tawaran-tawaran solusi apa. Nah kembali ke sini saya punya beberapa catatan ya. Tadi melihatnya dari sisi efektif dan pengaruh ya. Sama tadi keterkaitannya kepada konsep ketahanan keluarga, saya sudah sampaikan ada dua model satu model yang sudah kita cukup sering mendengar ya, yang disampaikan berkaitan dengan agama, sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Tetapi perspektifnya berbeda, termasuk itu tadi seperti yang saya sampaikan, barangkali kalau ada membaca pidato pengukuhan Profesor Alimatul Qibtiyah, dia mengatakan bahwa inilah konsep ketahanan keluarga yang saya inginkan. Modelnya ya kesalingan ya, seperti barangkali seperti yang disebutkan oleh Fakihuddin Abdul Qadir dan kawan-kawan tentang mubadalah dan sebagainya, yang mengedepankan sebuah relasi yang berimbang dan membahagiakan untuk kedua pasangan seperti itu kan. Tapi saya gini Pak Mursyid ya, ketika kemudian ketahanan keluarga kita anggap gagal dengan perceraian satu-satunya itu yang tadi sering disebutkan. Maksud saya kalau kita bicara ketahanan keluarga, bercerai sama dengan
kegagalan ketahanan keluarga mungkin sekilas di permukaan iya, tapi kalau misalnya didalami lebih dalam lagi juga ada beberapa kondisi perceraian yang berbeda-beda. Maksud saya ukuran ketahanan keluarga itu jangan ujuk-ujuk kita benturkan dengan banyaknya perceraian seolah-olah itulah satu-satunya ukuran bahwa ketahanan keluarga tidak berhasil, karena elemen di dalam ketahanan keluarga itu kan ada banyak sekali. Nah, itu yang lebih akan sangat bagus kalau itu dimunculkan apa tantangannya untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang berbasis agama, berbasis sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya gitu ya, ketimbang nanti kita langsung membenturkan bahwa ketika banyak sekali perceraian maka ketahanan keluarga di kita itu menjadi rendah. Ini aja dikuliti aja masalah-masalah apa saja, sehingga memang bimbingan sebelum perkawinan itu menjadi penting dan harusnya punya pengaruh seperti ini gitu kan. Bukan bimbingan perkawinan perlu kita lakukan supaya orang tidak bercerai, itu kesimpulan yang sangat besar sekali, sementara untuk tidak bercerai itu ada banyak sekali hal di dalamnya yang harus kita coba buka begitu Pak Mursyid ya. Jadi itu. Kemudian ini umum ya, yang sangat umum. Saya melihat beberapa kajian di sini itu sangat menyentuh aspek-aspek multikultural ya. Multikultural dalam artian mencoba membandingkan daerah ini dengan daerah sana yang memang dalam konteks geografis itu berbeda, tapi di sisi lain etnis juga kadang-kadang berbeda gitu kan. Tinggal bagaimana kita memperkuat dengan teori-teori yang terkait dengan multikulturalisme di situ, sehingga irisannya dengan ilmu biasanya sosiologi atau antropologi itu menjadi lebih kuat lagi secara itu. Dari saya apa isinya itu beberapa catatan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya